Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahu maulana al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena itulah karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan ini semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, aulia Allah serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan bagi umat Islam, yakni Idul Fitri. Kita akan Idul Fitri kembali kepada kesucian ketika kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan disempurnakan melalui ibadah zakat fitrah, karena salah satu ibadah yang dapat menyempurnakan ibadah saum adalah zakat fitrah. Dalam kitab Hasyiyah Jamal Alal Minhaj, Syekh Zakaria Al-Ansyari menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ditangguhkannya puasa Ramadan sampai mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kitabnya disebutkan, Syahrul Ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yarfa'u 'ila Allahi illa bi zakatil fitri. Bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Syekh Zakaria menjelaskan maksud hadis ini adalah bahwa selama tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasanya tidak bisa didapatkan. Dengan kata lain, meski bulan puasa telah selesai dan telah berhasil menjaga dirinya dari setiap sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka ia tidak akan mendapatkan pahala puasa sampai mengeluarkan kewajiban zakat fitrah dari dirinya. Syekh Zakaria Al-Ansyari, Hasyiyah Jamal Alal Minhaj. Terkait dengan kewajiban menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang diberikan Allah kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembahnya,
maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya, zakat juga bukan hanya sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita, namun di situ terdapat aturan dalam pengeluarannya dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah yang kemudian menjadikan zakat disebut dalam kategori ibadah maliyah, ibadah kehartaan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan 3 hakikat, makna dan tujuan dari kewajiban berzakat. Pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaannya Allah Subhanahu wa taala, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zakat kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri mengeluarkan zakat, karena zakat pun bermakna membersihkan hati dari hawa nafsu. Demikian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan dalam kitabnya Sirrul Asrar. Kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang ia berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat
anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badannya seperti salat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukuri adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Imam Al-Ghazali pun menyebutkan bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. 3 hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari niati berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu, zakat kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari 3 hakikat berzakat itu, kita berharap bisa lebih memaknai ibadah zakat yang kita tunaikan sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa kita rasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah ataupun pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang ikhlas dalam mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat yang lainnya, sehingga kita digolongkan manusia-manusia yang senantiasa membersihkan jiwanya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sams, qad aflaha man zakkaha